Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahyudi untuk paparannya. Sangat banyak sekali ya yang bisa kita tangkap dan bisa kita pelajari begitu ya. Tadi sempat disinggung juga ya sama Mas Wahyudi bahwa sektor kesehatan dan juga sektor pendidikan ini paling riskan gitu ya untuk pengelolaan datanya sendiri. Lalu juga sempat disinggung juga tentang kebocoran data pribadi baik yang berasal dari institusi pemerintah maupun dari private sector. Lalu juga tadi sempat ditekankan juga tentang pentingnya verifikasi biometrik yang mana sebenarnya perlu juga nih ada mitigasi risiko dan juga safeguarding gitu ya dalam pengelolaannya. Dan juga tentang implikasi pengelolaan teknologi dalam pemulihan COVID yang sebenarnya mungkin masih ada perdebatan juga ya tentang batas-batas privasi yang dimiliki oleh masyarakat ketika menggunakan aplikasi tersebut. Nah, baik sebelum saya ke Mbak Mika, mungkin saya ingin mempersilahkan teman-teman untuk bertanya ya, sekiranya ada yang ingin menyampaikan tanggapan atau mungkin ingin bertanya tentang materi-materi yang sudah dipaparkan, bisa menyampaikan melalui chat box yang ada di layar masing-masing, atau nanti sebenarnya ada diskusi Q&A lagi sih sebenarnya untuk untuk tanya jawab langsung. Tapi sekiranya ingin menyampaikan melalui chatbox juga bisa, nanti akan kami pull dan akan bisa juga disampaikan juga pertanyaannya ke siapa begitu ya. Nah, selanjutnya ketika kita membahas tentang pemulihan COVID ya, penting juga nih untuk menekankan tentang inklusivitas gitu ya, dan juga akses dari layanan publik itu sendiri ke semua masyarakat, termasuk salah satunya ke perempuan dan juga kelompok rentan. Nah, untuk itu kita sudah ada Mbak Mika, saya sudah melihat beliau juga hadir di dalam diskusi kali ini. Nah, Mbak Mika ini merupakan sekjen dari Koalisi Perempuan Indonesia ya, dan beliau sebenarnya sudah lama sekali aktif di dalam advokasi gender, juga tentang advokasi gender dan juga isu-isu HAM dan juga pembangunan. Nah, sebelum saya ke Mbak Mika, mungkin saya ada pertanyaan dulu nih. Bagaimana sih menurut pandangan Mbak Mika tentang inklusivitas sendiri di dalam akses kesehatan gitu ya, terutama selama pandemi seperti ini, terutama kepada kelompok rentan dan juga kepada perempuan. Nah, silakan Mbak Mika untuk jawaban dan juga paparannya. Terima kasih Nia. Salam juga saya sampaikan kepada Mas Misbah, Mbak Irma, dan juga Mas Wahyudi ya. Waduh, data-datanya saya ikut belajar sejak tadi mengikuti. Terima kasih atas kesempatannya, waktunya 15 menit. Saya akan mulai saja supaya efektif ya. Nanti juga mohon diberitahu saja nih ya kalau saya terlewat dari waktu yang sudah sudah ditentukan ya seperti itu. Nah, mudah-mudahan terlihat PPT saya ya, sebenarnya ini hanya untuk membuat supaya apa yang saya sampaikan tidak kemana-mana. Oke, kalau kita tadi pertanyaannya saya tangkap ya, bagaimana inklusivitas di dalam layanan kesehatan selama pandemi. Itu ceritanya banyak sekali Mbak, jadi mungkin saya tahan dulu sambil saya juga mulai dari slide pertama di PPT saya ya, seperti itu. Kalau kita bicara pandemi ini kan kita merasakan dua ya. Dua itu yang pertama kali muncul di tahun 2020, terus sekarang yang baru saja habis Lebaran kemarin yang itu varian Delta ya. Tetapi yang kita pastikan bahwa sejak pandemi gelombang 1, bahwa persoalan COVID ini adalah persoalan kesehatan ya. Dan semuanya cemas, tidak ada yang cemas, mulai dari masyarakat miskin sampai yang punya tuan tanah, yang punya perusahaan di mana-mana, semuanya takut sama COVID gitu ya. Bahkan ada yang sembunyi-sembunyi ya, waktu itu dulu kita juga punya berita yang mendahulu ya, curi start ya, mereka membawa tenaga kesehatan untuk ke rumahnya untuk memeriksakan keluarganya secara private seperti itu ya. Dan jelas sekali pemerintah menunjukkan ketidaksiapan di awal ya, meskipun sebenarnya kalau kita lihat persoalan ini sudah muncul, pemberitaan mulai Wuhan itu udah 2019 sebenarnya. Kalau tidak salah bulan Oktober 2019 tragedi COVID Wuhan ini sebenarnya sudah muncul gitu ya, dan sudah mulai ada juga negara-negara yang mulai terpapar ya, tapi kayaknya memang Indonesia waktu itu menanggapinya mungkin tidak akan sampai ke Indonesia, dan ternyata kita pun menjadi bagiannya dan tergilas tidak karu-karuan lah selama ini gitu ya. Lalu
jelas masyarakat mengalami kebingungan, ketakutan yang kuat ya, karena sosialisasi ini kalau apalagi koalisi perempuan yang ada di basis tuh ya, kadang-kadang kita tuh mau lucu atau enggak sama sekali. Bahkan ada warga yang bilang itu sakit apa toh sebenarnya. Mereka itu tidak paham ya, karena mereka juga nggak ngerti. Loh, ada sosialisasi dari Satgas Covid, apakah itu diterima? Iya, kami diundang, tetapi kami tidak paham itu sakit apa sebenarnya. Dan ternyata kami juga tidak paham ternyata sakit COVID ini sebahaya itu, seperti itu ya. Lalu jelas sekali banyak sekali nakes tenaga kesehatan yang meninggal ya waktu itu, layanan kesehatan. Dan yang paling parah juga adalah layanan kesehatan berbasis komunitas itu betul-betul ditiadakan karena kebijakan PSBB waktu itu, karena tidak boleh berkerumun ya, seperti padahal itu sebenarnya yang merupakan layanan kesehatan paling terdekat dari warga ya. Kadang-kadang warga itu kalau kita melihat kelompok perempuan saja yang selama ini paling dekat ketika dia bicara soal kesehatan keluarganya gitu ya. Puskesmas dan yang lainnya itu kebanyakan. Kalau mungkin kita bicara Jawa, Jakarta, itu mungkin tidak masalah ya, tetapi mari kita lihat juga di daerah-daerah lain. Bahkan juga mungkin daerah Banten ya yang sebenarnya lebih dekat dengan Jakarta. Itu tuh juga menjadi sebuah persoalan. Lalu pandemi gelombang 2 ya, virus ini kita sampai tertinggi keempat se-Asia ya. Lalu persoalan lain lagi menjadi buruk adalah kita semua belum mendapatkan vaksinasi, terutama lansia yang atau juga yang memiliki komorbid. Nah, ini tadi menarik sekali Mbak Irma juga sudah menyampaikan bahwa problem vaksinasi ini juga memperburuk bagaimana ketahanan kesehatan di masyarakat. Angka kehamilan yang tidak diinginkan meningkat sampai 500 karena penurunan pemeriksaan kontrasepsi rutin dan kesehatan reproduksi. Fasilitas kesehatan terbatas, rumah sakit penuh, beberapa kasus pasien meninggal karena sulit mendapatkan layanan kesehatan. Jadi ada yang meninggal di jalan karena dipingpongin ya, ditolak berkali-kali dari rumah sakit satu sampai rumah sakit berikutnya. Ini banyak sekali dan beberapanya adalah anggota Koalisi Perempuan Indonesia sendiri yang mengalaminya. Jadi benar-benar ya fasilitas kesehatan itu terbatas gitu ya, dan kemarin itu gelombang kedua ini betul-betul memukul ya, karena banyak sekali warga dan juga mungkin hampir setiap hari kita mendengar ada sahabat, kawan, keluarga yang berpulang karena COVID. Lalu yang paling menyedihkan lagi yang kita temukan adalah perilaku spekulan yang menyebabkan tabung oksigen atau ventilator ya langka dan harganya tinggi. Termasuk sementara di rumah sakit juga ini sangat terbatas ketersediaannya. Dan ketika kita bicara pasca pandemi gelombang kedua, karena ini semua menumpuk, kalau kita bicara kesehatan, pandemi itu memang langsung ke fisik ya. Tetapi kita semua pun menghadapi persoalan gangguan kesehatan yang tidak cukup fisik ya, tetapi pada kesehatan mental dan kejiwaan. Ini sekarang sudah mulai dirasakan di tengah-tengah warga ya, bagaimana ketakutan kesehatan, ketakutan menghadapi COVID dan guncangan ekonomi itu juga menambah sebuah varian baru sakit karena bukan karena virus COVID-nya ya, tetapi karena menghadapi COVID yang tidak selesai dan juga peminggiran layanan yang juga membuat warga semakin merasa pasrah dan ya sudah Kak, dan akhirnya mereka juga mengalami maksudnya kesehatan mental yang juga terjadi seperti itu. Lalu ini sebenarnya saya meskipun ini belum selesai, ketika bicara soal inklusivitas tadi yang disebutkan oleh Nia, Koalisi Perempuan Indonesia bersama INFIT sebenarnya saat ini sedang memproses ya riset layanan kualitatif, meskipun yang saya sampaikan ini tidak semuanya karena memang belum selesai, tetapi saya ingin menunjukkan saja dari responden ya yang kita temui ya, bahwa kita menemukan bahwa siapa sih yang paling terdampak ketika layanan kesehatan ini tidak dibuat secara inklusif atau tidak dibuat dengan perspektif gender equality dan sosial inklusi ya, maka kita melihat di situ ada ibu rumah tangga yang sebenarnya itu tadi ya, mereka paling terdampak ketika mereka ingin memeriksakan kesehatan. Lalu ada buruh, pekerja informal, ini juga miskin kota, pekerja seks, disabilitas, lansia, bahkan tenaga kesehatan sendiri, pekerja sosial seperti kita ya. Saya tahu sekali selama pandemi kita mungkin menemui teman-teman kita ada yang terpapar, ada yang isoman dan yang lain-lain. Lalu LGBT dan tentu saja perempuan dan anak
korban kekerasan. Ini paling mendapat terdampak ya ketika seluruh layanan kesehatan berfokus pada COVID tanpa melihat lagi ada kebutuhan-kebutuhan lain yang sebenarnya mewarnai di tengah kebutuhan-kebutuhan masyarakat untuk mengakses kesehatan. Ini tidak dilihat, kita contoh saja ya LGBT yang untuk kelompok-kelompok yang selama ini terstigma ya, pekerja seks, disabilitas, LGBT dan itu sudah atau miskin kota ya, belum apa-apa mereka sudah kadang-kadang merasa ditolak ya, seperti itu. Kadang-kadang belum apa-apa ditanyain ya. Kalau dari cerita-cerita yang muncul ya di lapangan karena ini penelitian kualitatif, sudah punya tes antigen belum? Sudah punya ini, itu mereka udah keder duluan ya. Padahal mengakses itu juga sebenarnya mereka menjadi masalah ya, karena selain mereka tidak memahami tahapannya, tidak juga tarifnya dan segala macam ya. Kalaupun memang ternyata pemeriksaan itu adalah gratis ya, tetapi ternyata informasi ini tidak diperoleh secara clear ya untuk mereka seperti itu. Nah, apa yang dirasakan oleh kelompok miskin atau rentan ya atau perempuan ya, kebingungan karena informasi tidak berhasil membuat warga paham gitu ya. Ini salah satu kegalauan dari salah satu anggota koalisi perempuan yang anggota Satgas Covid ya, yang rajin melakukan sosialisasi. Mereka mengatakan bahwa selama ini juga ternyata pemerintah ataupun kebijakan yang untuk sosialisasi itu tidak mendekatkan peristiwa COVID atau kenyataan COVID ini kepada kondisi masyarakat yang sebenarnya. Istilah-istilah yang menyulitkan, istilah-istilah kesehatan ini sebenarnya harus punya semacam strategi khusus ya. Apalagi ketika kita bicara warga itu yang tempatnya terpencil atau mereka masyarakat adat yang kadang-kadang mereka juga bilang COVID itu apa, seperti itu apa. Nah ini kan sebenarnya juga kebingungan ya. Jadi masyarakat juga nggak paham. Bahkan ada yang kalau misalnya di koalisi itu satu balai yang itu bisa jadi mungkin satu RT atau beberapa RT ya, itu tidak tahu bahwa sebenarnya mereka semua sudah terpapar COVID. Lalu yang persoalan kedua lagi adalah penolakan, terutama masyarakat yang mendapatkan ini tadi ya, bahwa belum apa-apa disabilitas itu bahkan udah sih nggak usah ke rumah sakit aja gitu ya, kamu tuh harusnya di rumah aja gitu ya. Sudah tahu kamu rentan, jangan ke rumah sakit. Nah, kadang-kadang pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh petugas kesehatan atau rumah sakit atau ini justru membuat kawan-kawan dengan apalagi yang mereka nggak COVID aja sudah takut ya mau ke rumah sakit. Nah, apalagi dengan segala macam prosedur atau segala macam persoalan seolah-olah COVID ini yang paling utama ya, itu membuat mereka juga akhirnya memilih untuk tidak ke rumah sakit sama sekali ya, atau ya sudah daripada nanti ribet di prosesnya juga lama, kadang-kadang itu antrinya itu juga lama dan itu membuat mereka kelelahan. Yang kedua adalah mereka kecewa karena kehilangan akses ya layanan kesehatan yang paling terdekat. Posyandu, puskesmas, bahkan beberapa responden ibu yang hamil ya itu bilang gimana mau memeriksakan, biasanya kan rutin ya Mbak ya, kalau ke posyandu kita bisa setiap bulan, tapi kan posyandu ditutup. Nah kalau ke puskesmas, kadang-kadang puskesmasnya bilang ini sekarang layanannya khusus COVID Mbak, Bu, seperti itu. Jadi mereka sendiri loh, ini terus kita mau bagaimana? Akhirnya mereka tidak memeriksakan kehamilannya seperti itu. Lalu proses pemeriksaan lebih lama karena protokol kesehatan itu sendiri ya. Kadang warga merasa di-COVID-kan walau sebenarnya sakit biasa. Ini juga terjadi ya. Jadi proses memang sebenarnya mungkin ini dijalankan atau diterapkan untuk atas nama bahwa kita semua harus terhindar dari COVID. Memastikan setiap warga itu tidak. Tetapi ternyata di dalam prakteknya ketika ini tidak dijelaskan, ketika ini juga tidak diberitahu kepada pasien, itu mereka merasa, loh saya ini nggak COVID kok diperlakukan seperti ini ya. Saya jadi bingung, padahal sebenarnya mereka ingin memeriksakan kesehatannya yang misalnya hipertensi atau diabetes yang harus rutin memeriksakan. Mereka akhirnya menolak ya, oh saya bukan COVID, tetapi protokol kesehatan itu membuat mereka seperti di-COVID-kan, seperti itu ya. Lalu terbengkalai kebutuhan pasien non-COVID ini, pemeriksaan rutin ya, dikarenakan fokus atau terapi itu bahkan ada yang saya sudah selama pandemi ini saya tidak pernah ke rumah sakit lagi karena itu tadi saya merasa di semua rumah sakit itu seolah-olah difokuskan pada COVID seperti itu.
Dan ini ya kalau kita bicara juga perbedaan dampak ya, mungkin ini lebih kepada saya ingin mencoba meruncingkan ya ketika karena Koalisi Perempuan Indonesia ya, kita bicara bahwa perbedaan dampak pandemik tentunya juga berbeda ya antara laki-laki dan perempuan. Itu juga ada persoalan ketidaksetaraan atau disparitas sosial, keamanan ekonomi dan pangan. Nah, ini berbeda-beda dirasa, termasuk kekerasan, tekanan kerja, akses ke fasilitas kesehatan dan perawatan kesehatan. Ini juga sebenarnya muaranya adalah PR kita yang tidak pernah berhasil menerapkan atau mengimplementasikan secara berkualitas apa sih tentang gender equality dan social inclusive pada setiap ranah kebijakan ya, padahal kita sudah mencantumkan itu di dalam RPJMN, itu juga ada programnya, tetapi ternyata memang dan terutama itu dirasakan sekali dampaknya ketika pandemi itu semakin terlihat betapa sebenarnya gender equality and social inclusive ini jangan-jangan hanya di sebuah kerangka yang on paper saja. Nah ini soal fasilitas kesehatan ya yang coba ini beberapa rumah sakit pemerintah memang dinyatakan layanannya sangat baik sekali. Meskipun ya itu tadi ya seperti Semarang, Malang, DKI, DIY itu tetapi di tempat provinsi lain ternyata rumah sakit pemerintah itu jeblok ya, maksudnya fasilitasnya dan juga daya tampungnya sehingga di-cover oleh rumah sakit swasta gitu ya. Tetapi tentu saja rumah sakit swasta itu tarif tinggi dan kadang-kadang mereka juga tidak menerima BPJS ya seperti ini. Lalu juga persoalan jarak ya ketika rumah sakit yang biasanya bisa diakses karena soal jaraknya dekat atau strategis ini harus berpindah atau bahkan mereka pergi ke rumah sakit luar kota ya karena ternyata tidak tersedianya rumah sakit di wilayah-wilayah mereka. Nah, beberapa pasien malah kadang-kadang diminta untuk isoman di rumah ya walau diagnosisnya belum tegak. Jangan-jangan sebenarnya mereka sudah pada taraf yang parah ya, tetapi rumah sakit menyuruh mereka untuk isoman di rumah aja ya, meskipun sebenarnya itu tadi mereka belum pasti sebenarnya apakah saya ini dalam keadaan COVID yang bahaya atau sebenarnya cuma bisa isoman. Nah itu kadang-kadang mereka tidak mendapatkan kejelasan atau keterangan seperti itu dari rumah sakit. Nah ini juga kadang-kadang membahayakan, terutama juga ketika mereka bicara datang ke klinik-klinik ya seperti itu. Nah ini yang juga mungkin nanti rekomendasinya bagaimana ya prosedur atau penegakan diagnosis ini sama ya setara dimiliki oleh semua vaskes kesehatan ya, mau puskesmas atau itu rumah sakit swasta, rumah sakit besar, rumah sakit kecil dan yang lain-lainnya. Nah ini kalau tadi saya juga di dalam soal DTKS ya, kita tahu bahwa DTKS yang disusun oleh Kementerian Sosial itu sebenarnya sudah menggunakan tools data pila gender. Tetapi persoalannya apakah data ini telah terintegrasi dengan baik antar sektor, misalnya sektor kesehatan saja ya, atau yang lebih parah lagi, apakah itu juga masuk sampai dengan tingkat daerah dan yang paling terkecil itu desa. Data yang disusun cenderung untuk kebutuhan ekonomi. Kalau kita bicara sekarang ya, bagaimana pangan atau bantuan-bantuan bansos, sehingga ketika kebutuhan kesehatan diperlukan, itu juga hilang dari target paket bantuan sosial yang selama ini bantuan pangan. Nah, ini akhirnya diselesaikan oleh kelompok-kelompok NGO yang itu akhirnya menggalang dana misalnya memberikan obat-obatan, vitamin kepada warga yang membutuhkan. Nah, padahal kan sebenarnya ini juga bisa dijadikan sebuah gambar sebuah masukan data kepada pemerintah yang harusnya bertanggung jawab dalam hal paket bantuan sosial. Lalu kekayaan data profil kesehatan warga sebenarnya ada pada data kader posyandu yang rutin mendata warga. Persoalannya belum dibuka sebagai data penting untuk diintegrasikan ya. Nah ini kalau setiap hari ada kader-kader posyandu itu mereka tuh mendata. Sebenarnya data mereka tuh lebih otentik ya. Mereka sampai tahu ada disabilitas mental, disabilitas daksa, atau ada lansia, atau lansia yang komorbid. Itu mereka punya. Karena kadang-kadang mungkin teman-teman ada yang pernah merasakan ya, misalnya sakit tertentu didatangi oleh kader posyandu, misalnya habis kena DBD, itu mereka mendata seperti itu. Nah, tetapi persoalannya inisiatif data yang dikumpulkan oleh keluarga atau kader-kader di komunitas itu belum menjadi sebuah urgensi ya, atau belum dibuka sebagai sebuah data yang bisa diintegrasikan. Sampai saat ini memang Indonesia belum pernah siap ya menyiapkan data dalam situasi kedaruratan. Apalagi bicara data pila gender ya, itu kita rasakan lah sebenarnya. Sangat kasat mata ya, di mana kita bicara soal bicara soal data gender dan
sekali lagi persoalan-persoalan kesalahkaprahan yang terus terjadi. Oh, kalau data pilah gender itu berarti data perempuan. Padahal, aduh, tolonglah, ini sudah hari begini kalau kita bicara soal gender, itu kita tidak bicara perempuan, tetapi kita bicara seluruh warga dengan seluruh kebutuhan spesifik mereka dan berdasarkan pengalaman setiap orang, mulai dari balita, lansia, orang muda, lansia, sampai mereka yang mungkin ada mereka yang punya perbedaan-perbedaan kebutuhan. Nah, ini yang masih menjadi persoalan, bahwa ketika kita bicara data pilah gender, kesalahkaprahan terus terjadi, terutama ketika kita bicara di pemerintah daerah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebenarnya telah memiliki sistem data terpadu pilah gender, namun secara kelembagaan mereka memiliki keterbatasan dukungan. Belum lagi kesulitan untuk mendorong agar data pilah gender ini bisa diterapkan di semua kementerian lembaga, terutama kementerian sektor yang betul-betul menjadi sektor kunci ketika harus menghadapi peristiwa pandemi seperti ini. Nah, ini tadi catatan. Kalau kita bicara soal layanan kesehatan berbasis online, ini catatannya ada celah, ada gap di dalamnya. Belum semua warga melek teknologi. Pendekatan online masih kota sentris. Jadi tidak semua warga itu bisa mengakses Halodoc atau segala macam ya. Karena jangan kata mau mengakses Halodoc ya, kadang-kadang kalau kita bicara ibu-ibu lansia di kampung-kampung gitu ya, mereka udah gemeter sendiri ya. Ini saya mau menunjuk yang mana, ini saya mau mencet yang mana. Nah, ini harus juga ketika kita bicara layanan kesehatan berbasis online, kita juga harus memikirkan mendekatkan itu kepada semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang selama ini akses informasinya sangat lemah. Nah, ini masih kota sentris ya kalau kita bicara soal teknologi pendekatan online. Lalu jaringan infrastruktur yang juga belum mendukung. Ada barangnya tapi jaringannya naik turun seperti itu ya, atau bahkan hilang sama sekali ya. Lalu ada infrastruktur, ada barangnya tetapi ternyata pengetahuan kepada warga juga belum memadai. Masalah kesehatan dan medis menjadi problem bagi warga ya, secara luring aja masih sulit ya, apalagi berjarak ketika pendekatannya daring. Nah, ini juga menjadi sebuah masukan ya. Mungkin Halodoc itu bisa kalau kita lihat ya, bisa diakses oleh warga kota atau warga yang terbiasa dengan gadget, atau kalau kita juga lihat tataran usia saja, kalaupun ada di kota, marilah kita juga melihat mungkin bude atau ibu kita atau nenek kita, atau mereka juga tidak bisa mengakses karena itu tadi ya, gap pengetahuan untuk mengoperasionalkan aplikasi atau teknologi atau perangkat-perangkat digital yang saat ini sedang dikembangkan untuk layanan kesehatan supaya itu bisa cepat, bisa langsung seperti itu. Nah, ini inovasi dan yang sudah ditemukan ya, sebenarnya ada banyak, cuma mungkin saya menunjukkan beberapa hal yang sebenarnya ini dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga ada yang dilakukan oleh warga ya. Seperti kayak di Makassar itu cukup berhasil dengan TP2C-nya ya, pengendalian penanganan COVID ini ya, dan mereka bekerja sama dengan warga dan juga jaringan masyarakat sipil. Lalu di Surabaya, bisa sedikit dipersingkat? Mungkin tinggal ini terakhir kayak ini slide terakhir Mbaknya. Lalu pelatihan vaksinator ya, ini juga di Surabaya ya, sehingga ini juga membantu bagaimana sebenarnya antrian panjang ya, karena ini juga membantu bagaimana mempercepat ya proses vaksinasi warga seperti itu. Lalu kita juga mengenal ada komunitas Jogotongo ya, ini banyak sekali di komunitas perempuan dan komunitas warga melakukan. Lalu shelter ya, rumah aman sementara. Nah, ini juga banyak dilakukan oleh warga karena selama pandemi ini mereka shelter aja sudah terbatas ya, apalagi pandemi ini menjadi terbatas. Nah, ini mereka melakukan bantuan layanan korban dengan meminjamkan rumah-rumah mereka untuk ditinggali sementara korban ketika mereka perlu proses pemeriksaan kesehatan. Lalu pada saat habis Lebaran kemarin tuh ada mereka yang membuat semacam mekanisme sendiri ya. Jadi kalau mereka punya gejala-gejala nggak boleh pulang dulu ke keluarganya, tapi mereka ada di balai warga gitu ya untuk dicek lagi. Dan ini yang melakukan semua warga. Jadi menurut saya ini sebuah inovasi yang sebenarnya diinisiatifkan oleh warga yang sebenarnya juga harus ditangkap ya, bahwa persoalannya memang layanan kesehatan itu tidak sampai ke bawah, tidak komprehensif, dan sehingga masyarakat juga akhirnya mengambil inisiatif. Nah, terima kasih, itu dulu, kembali kepada Nia. Baik, terima kasih banyak Mbak Mika untuk paparannya. Ini sangat banyak sekali yang bisa kita pelajari ya. Ada juga tadi
dipaparkan juga hasil studi terbaru nih dari Koalisi Perempuan Indonesia dan juga INFIT. Tadi Mbak Mika juga sempat menyinggung juga ya tentang kebingungan kelompok rentan nih ketika pandemi terjadi, karena mungkin adanya informasi yang kurang menyentuh semua kelompok yang sebenarnya perlu menjadi perhatian juga ya. Lalu juga ada ketimpaan fasilitas kesehatan ya, terutama di daerah, karena mungkin tidak semuanya bisa mengakses fasilitas kesehatan yang baik. Juga tentang integrasi DTKS ya, atau data terpadu kesejahteraan sosial yang sebenarnya masih banyak sekali catatan yang perlu diperbaiki juga ya. Lalu juga Mbak Mika sempat menyinggung juga tadi tentang inovasi layanan yang memang basisnya adalah inisiatif warga gitu. Berarti ini sebenarnya bisa jadi implikasi juga bahwa sebenarnya masyarakat kita ini punya modal sosial yang kuat ya, dan juga solid gitu. Nah, mungkin kita bisa langsung ke sesi tanya jawab. Saya lihat ada beberapa pertanyaan yang mungkin sudah di-poll. Saya bacakan beberapa ya, mungkin atau sekiranya teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, bisa juga mengajukan tombol raise hands yang ada di monitornya masing-masing sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya. Saya bacakan beberapa ya. Ini ada dari Mas Yusuf nih. Sudah vaksin kok naik transportasi masih wajib PCR atau antigen? Bukankah kemudian membuka peluang bisnis sepihak berlindung regulasi? Nah, mungkin ini bisa dijawab sama Mas Misbah juga ya, terkait transparansi pengelolaan anggaran juga gitu. Silakan Mas Misbah. Baik, terima kasih Mbak Nia. Jadi ada beberapa pertanyaan tadi ya yang terkait dengan transparansi. Memang jadi kemarin untuk anggaran penanganan COVID di 2020 kan memang sudah diaudit ya oleh BPK ya, dan ada temuan menarik yang cukup mencengangkan karena ada sekitar 146 ya triliun gitu ya. 146 triliun itu anggaran yang dianggap tidak dilaporkan oleh Kementerian Keuangan ya, terkait dengan penanganan COVID ini. Nah itu ini menjadi temuan menarik gitu ya, karena alokasi anggaran untuk penanganan COVID ini kan naiknya luar biasa ya, dari yang semula 405 triliun kemudian menjadi 695,2 triliun. Itu kan kenaikannya luar biasa, dan itu tersebar ya alasan dari Kementerian Keuangan bahwa memang ada yang diplot untuk anggaran penanganan COVID itu 695,2 triliun, dan ada anggaran-anggaran yang itu merupakan realokasi internal kementerian. Nah ini yang korelasi dengan temuan dari BPK sebenarnya itu tadi ya, bahwa yang ternyata yang dilaporkan tidak termasuk anggaran penanganan COVID, yang itu merupakan realokasi dari anggaran KL. Nah ini yang membingungkan masyarakat sebenarnya, anggaran-anggaran yang kemudian dikelola itu akan seperti apa gitu ya. Nah itu yang sekarang ini masih proses tindak lanjut ya. Kita akan terus kawal ya bagaimana anggaran penanganan COVID itu dilakukan. Nah terkait dengan mengapa, nah ini yang terkait dengan PCR ini juga menjadi temuan menarik ya, karena harga PCR di antar negara itu juga berbeda-beda, dan Indonesia kecenderungannya harga PCR itu kan relatif sangat mahal. Ketika negara-negara lain itu bisa di bawah 500.000 misalnya di awal-awal COVID gitu ya. Kita di awal-awal COVID sudah 900 sekian ya, hampir 1 jutaan untuk PCR. Nah ini juga kita sedang mendorong adanya audit investigatif gitu, audit investigatif untuk seluruh anggaran-anggaran yang ya terutama juga penetapan harga ya, PCR dan seterusnya. Karena ini juga sangat rentan terhadap manipulasi ya kepada masyarakat. Nah ini yang kita akan terus kawal Mbak Nia, kira-kira begitu. Nah, oke, mungkin dari terima kasih Mas Misbah jawabannya. Mungkin dari Mas Yusuf, apakah ada follow up lagi terkait jawaban dari Mas Misbah?
Oh, Sudah cukup, Mbak. Cukup. sudah cukup. Nah, menarik sekali ya apa yang dijawab sama Mas Misbah tadi. Nah, sebenarnya apa sih Mas yang membuat tes PCR ini menjadi mahal begitu ya? Apakah karena reagennya yang harus impor dari luar sehingga karena kita tidak bisa memproduksi sendiri atau bagaimana gitu? Mungkin ini bisa dijawab juga nanti sama Mbak Irma juga ya. Tapi mungkin Mas Misbah dulu, silakan. Ya, itu yang memang di awal tidak ada standarisasi terkait dengan harga PCR ya. Itu yang menyebabkan harga PCR di beberapa rumah sakit itu juga berbeda-beda sesuai dengan ketentuan rumah sakitnya. Nah, ini yang sepertinya dari awal pemerintah kurang atau memang ini dijadikan bisnis yang semu gitu ya, bisnis tersembunyi ya dari berbagai rumah sakit misalnya. Nah, itu yang kedua memang juga masyarakat karena ini sangat teknis kesehatan gitu ya, seperti apa reagennya, terus kemudian proses PCR itu dilakukan di laboratorium misalnya, itu juga masyarakat buta ya terhadap proses-proses semacam itu, sehingga mengapa harganya bisa sampai 900.000 misalnya, terus kemudian ketika Presiden Jokowi menetapkan harga tertinggi, kemudian langsung bisa turun setengahnya. Itu yang perlu ditelusuri sih Mbak, memang perlu investigatif ya, investigasi seperti apa ya proses-prosesnya, sehingga ketahuan betul ya mengapa harganya bisa di awal-awal bisa sangat tinggi, kemudian bisa sekarang ini separuh, dan sekarang ini sudah ada SE dari Menhub juga kan, yang PCR di bandara itu harganya sudah 300.000 dan bisa keluar 3 jam. Nah, ini kan aneh gitu ya. Jadi itu yang ke depan memang, nah ini perlu kerjasama banyak pihak ya untuk menelusuri hal-hal semacam ini. Tapi gitu sih Mbak. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan tadi juga bisa dijelaskan juga ya sama Mbak Irma. Mbak Irma, apakah masih di dalam ruangan? Masih, tapi saya mohon izin untuk tidak buka kamera ya. Oh iya. Saya ingin menambahkan yang disampaikan Mas Misbah ya, bahwa pertama ya, menjawab kenapa kok masih ada syarat PCR sekarang ini. Padahal kan kenapa ini diberlakukan, apakah ada bisnis dan lain sebagainya. Saya kira kita perlu membuktikan itu dulu ya. Kepentingan ekonomi ini memang dari awal itu kelihatan sekali ya, sangat dekat sekali dengan penanganan pandemi yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya ya kalau dari perspektif kesehatan publiknya, sebenarnya perspektifnya yang harus digunakan adalah bahwa segala upaya yang bisa digunakan untuk dan dilakukan untuk mencegah potensi terjadinya penularan itu harus dilakukan gitu ya. Apakah itu testing, apakah itu contact tracing, apakah itu vaksinasi, apakah itu meredam mobilisasi warga, termasuk juga melakukan partial lockdown dan lain sebagainya, PPKM dan lain sebagainya ya. Hanya itu prinsipnya sebenarnya itu yang harus dilakukan. Nah, pertanyaannya adalah ini Mas, di negara-negara lain, jadi PCR itu kan sebagai salah satu tool untuk mendeteksi adanya penularan atau adanya virus di dalam tubuh manusia gitu ya. Di beberapa negara tes PCR itu gratis, disediakan oleh pemerintah melalui alokasi anggaran budget negara gitu. Di beberapa negara, ada beberapa negara juga yang menerapkan bahwa bayar, tetapi bayarnya murah seperti yang tadi disampaikan Mas Misbah. Tapi di beberapa negara itu gratis dan dimungkinkan, apalagi untuk kepentingan contact tracing memang. Nah, kemudian ini bisa dikaitkan juga ya dengan harga PCR yang masih mahal tadi. Nah, kalau menurut saya sebenarnya yang harus dilakukan adalah begini, ada beberapa tools ya yang harus dilakukan untuk mencegah penularan ini. Kenapa kok kemudian yang diatur itu bukan regulasi tentang siapa yang boleh pergi dan dari mana ke mana? Siapa yang boleh pergi dari wilayah, harusnya orang yang berada di wilayah PPKM misalnya levelnya 3 gitu. Tapi kembali lagi PPKM harus berdasarkan data yang mencerminkan situasi yang sebenarnya ya, kembali lagi ya. Jadi orang yang ada di level 3 misalnya tidak boleh bepergian ke daerah yang levelnya rendah misalnya. Apalagi kalau dia belum divaksinasi dan dia
memiliki gejala dan lain sebagainya. Yang mestinya dilakukan tuh lebih seperti itu, mengakses lagi urgensi orang bepergian itu apa sih sebenarnya, kenapa kok diperbolehkan dan kenapa kok tidak dan lain sebagainya. Harus semuanya itu dilandaskan dari kepentingan supaya mencegah terjadinya penularan. Bukan transportasi dibuka, ruang-ruang lainnya dibuka, pariwisata dibuka, dan mensyaratkan orang dites PCR. Kasihan kalau orang yang nggak punya akses terhadap tes PCR. Nah, untuk harga tes yang mahal ini sebenarnya kalau dari awal itu mungkin bisa dipahami kenapa semahal itu, Indonesia luar biasa mahal. Tapi mungkin ini kalau saya ya bisa dipahami karena pada saat itu kita itu nggak punya teknologinya. Satu, alat PCR atau TCM itu terbatas. Yang kedua, reagen, bahan baku sekali pakai seperti apa yang buat nyolok hidung itu, kemudian dan lain sebagainya. Termasuk pembiayaan APD orang yang melakukan tes. Itu jarang sekali dan susah sekali dan kita harus impor gitu ya, belinya di negara lain sehingga itu cost-nya jadi tinggi. Itu mungkin bisa dimengerti lah ya, meskipun tetap mahal. Dan itu kalau mau dilihat lagi dari sejarah, kita mungkin tidak perlu memiliki harga sebesar itu di awal, jutaan ya waktu itu ya, apabila dari awal kita itu sudah memiliki sistem termasuk investasi terhadap kualitas, kemudian pengetahuan, teknologi laboratorium dan lain sebagainya yang luar biasa. Kalau kita punya investasi di situ, kita bisa memproduksi berbagai macam bahan baku yang diperlukan untuk digunakan sebagai tes PCR diproduksi di dalam negeri, nggak tergantung dengan pembelian bahan baku yang dari luar negeri. Oke, itu jadi emang akumulatif dari apa yang selama ini sudah ditanam gitu ya, jadi yang ada di negara kita gitu, itu mahal karena itu gitu. Nah, tapi gini, oke, bolehlah kita maklumi, oke mahal, dan kemudian kenapa baru setelah 1,5 tahun lebih harganya baru diturunkan dan diturunkannya drastis 500.000. Padahal harusnya 6 bulan, paling enggak ya 6 bulan, 7 bulan, kan pemerintah harusnya udah tahu ya, oh oke, kalau gitu ada urgensi. Karena melihat tren kasus meningkat berarti ada urgensi nih, bahan baku dan perlengkapan segala macam nih harus bisa bagaimana caranya dikejut, diproduksi dalam negeri dan lain sebagainya. Dan pada saat awal-awal itu ketersediaan tes memang lumayan langka di seluruh dunia karena setiap negara memerlukan itu, sehingga membuat harga tes PCR, bahan-bahan baku untuk tes PCR itu melonjak tajam gitu. Hukum prinsip ekonomi yang biasa lah ya itu terjadi. Nah, tapi dunia merespon cepat. Kemudian para produsen yang bergerak di bidang lab ini kemudian meningkatkan produksinya untuk meningkatkan pembuatan reagen, untuk meningkatkan pembuatan kapas yang buat dicolok dan lain sebagainya, sehingga di beberapa wilayah ketersediaannya itu available, tersedia, bisa diakses kemudian dengan harga lebih murah lagi. Nah, sayangnya saya nggak tahu apakah kita merespon itu atau tidak, tapi kok ternyata kita masih mahal juga sampai 1,5 tahun. Itu saya kira itu perlu dicatat kalau untuk melihat investigasi yang lebih lanjut. Saya sangat sepakat sekali ya, memang perlu dicek 500.000 itu memang multidimensional gitu, komposisinya ya harus juga menyisir gitu. Kenapa kok dari selama 1,5 tahun ini lambat sekali menurunkan harganya, kenapa kok baru sekali? Saya kira itu aja tambahan dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Jadi memang bisa dimengerti sekali ya bahwa memang kita ini kan lack of resource ya. Jadi memang menjadikan kita tidak bisa memproduksi sendiri, jadinya memang harga tes PCR-nya mahal. Lalu beranjak ke pertanyaan berikutnya dari Mas Riyadi Santoso. Dana desa untuk kegiatan penanganan dan pencegahan COVID, bagaimana? Apakah memang sudah ada akuntabilitasnya dan apakah ada auditnya? Nah, mungkin ini pertanyaannya bisa dijawab lagi nih sama Mas Misbah. Silakan, Mas.
Ya Mbak, jadi setiap anggaran yang dikelola termasuk juga dana desa ya untuk penanganan COVID itu pasti dilakukan audit ya. Tetapi yang khusus untuk anggaran dana desa itu yang melakukan audit adalah BPKP. BPKP. Jadi mereka yang melakukan audit di tiap-tiap daerah. Jadi karena BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di tiap daerah kan punya ya. Jadi dan dia merupakan auditor internal di setiap pemerintahan. Jadi ini kalau kawan-kawan pengen tahu hasil audit pengelolaan dana desa di masing-masing daerah, sebenarnya bisa mengajukan dokumen informasi ke masing-masing auditor internal ya di masing-masing daerah, BPKP atau inspektorat di tiap daerah. Itu Mbak. Jadi semuanya tetap diaudit, dilakukan audit dan audit untuk dana desa yang terkait dengan penanganan COVID itu dilakukan oleh BPKP. Tapi itu sih Mbak, secara singkat ya. Baik, terima kasih. Berarti auditnya dari BPKB ya. Silakan Mas Riyadi Santoso, apakah ada pertanyaan follow up lagi? Atau mungkin dirasa cukup? Silakan Mas Riyadi Santoso, apakah masih di tempat? Atau mungkin bisa move on dulu ya ke pertanyaan lain. Ini saya lihat ada beberapa pertanyaan juga di kolom chat. Ada tanggapan dari Mas Bona. Bentar, saya bacakan. Dengan berakhirnya dana PEN, pelebaran defisit APBN hingga 2022, sementara efek long COVID juga belum di-cover oleh BPJS Kesehatan. Nah, mungkin ini bisa dijawab lagi nih sama Mas Misbah. Silakan. Ya ini Mas Bona, ini menarik ya karena memang untuk defisit anggaran kita itu ditetapkan sampai 2023 dan kembali kepada 3% terhadap PDB ya. Ini menjadi tantangan berat bagi pemerintah dan betul-betul harus menghitung betul ya defisit anggaran ke depan karena problem-problem terutama untuk penanganan COVID ini kan sebenarnya belum tuntas benar gitu ya. Masih ada ya kita harapkan sih nggak terjadi ya. Tapi ada kemungkinan di beberapa negara saat ini ada gelombang ketiga ya, ada Delta plus virus COVID-19 ini dan itu menjadi tantangan terberat. Nah ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah sebenarnya adalah yang pertama tetap harus menyediakan ya anggaran untuk penanganan COVID ini melalui platform PEN itu, tetapi yang dilakukan lebih lanjut adalah efisiensi terhadap belanja-belanja yang selama ini mungkin kurang efektif. Jadi di saat bersamaan ini kan kemudian di 2021 ini saja atau proyeksi APBN 2022 saja itu anggaran-anggaran untuk penanganan untuk infrastruktur, untuk pertahanan keamanan, untuk Polri ini kan luar biasa naik luar biasa. Nah ini yang sebenarnya perlu dikritisi ya untuk menjaga defisit anggaran itu tidak lagi membengkak seperti yang 2020 dan 2021 sampai 2022 ini. Saya pikir itu perlu dilakukan efisiensi luar biasa terhadap anggaran-anggaran yang kurang efektif. Saya pikir itu Mbak. Baik, terima kasih Mas Misbah. Mungkin kita bisa beranjak ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada pertanyaan dari MA Anik Tunjung. Bagaimana sebenarnya kondisi penyediaan vaksin di daerah-daerah? Beberapa teman ingin mendorong partisipasi teman-teman LSM untuk membantu, maaf pertanyaannya terpotong nih, untuk membantu penyediaan vaksin, tapi tampaknya tidak mudah. Beberapa bekerja sama dengan dinas, tapi memang sepertinya belum berjalan dengan baik gitu ya. Mungkin ini bisa dijawab sama Mbak Irma dan juga Mbak Mika ya. Silakan, mungkin dari Mbak Irma dulu. Oke, baik. Sebenarnya Mas, Mbak, data soal vaksinasi ya per daerah itu sudah dibuatkan, dashboardnya sudah ada di Kemenkes. Ini menurut saya satu perkembangan yang cukup
bagus ya, bisa diapresiasi ya, karena dulu dari sama sekali tidak memiliki dashboard data yang bisa diakses oleh publik, sekarang sudah bisa diakses ya di vaksin.kemenkes.go.id. Nah, silahkan dicek di situ per kabupaten kota. Nah, itu ada datanya. Nah, tapi saya kira penting juga ya buat kita semua, seluruh elemen masyarakat sipil untuk ngecek. Masalahnya di sini nih kan kita nggak tahu masyarakat yang rentan yang sudah divaksin itu ada berapa dan siapa aja gitu. Karena kategorinya itu sangat umum gitu. Demikian juga dengan petugas publik. Yang dimaksud petugas publik itu definisinya apa sih sebenarnya? Apakah sudah semua divaksinasi di daerah tersebut atau tidak gitu dan lain sebagainya. Tapi gini, intinya adalah dashboardnya sudah ada. Namun demikian saya kira kita bisa lebih aktif lagi dengan mengidentifikasikan orang-orang di sekitar kita yang termasuk dalam kelompok yang rentan terinfeksi untuk divaksinasi sesegera mungkin, tetapi memiliki kesulitan untuk mengakses vaksinasi tersebut. Nah, teman-teman bisa mengumpulkan data sendiri atau bisa juga dilakukan melalui kanal chatbot Lapor COVID, bisa langsung ke website Lapor COVID, di sana bisa klik langsung bisa lapor chatbot lewat WhatsApp, karena kami juga punya program monitoring distribusi, kemudian pengadaan, dan juga memastikan vaksin equity atau kesetaraan akses terhadap vaksinasi itu berjalan ya sesuai dengan panduan komite vaksinasi dari WHO yang jelas-jelas sudah merekomendasikan bahwa masyarakat rentan, yaitu rentan terinfeksi, antara lain adalah lansia, orang dengan kondisi komorbid yang harus segera dikendalikan supaya mendapatkan vaksinasi, supaya mendapatkan perlindungan. Kemudian juga teman-teman disabilitas, masyarakat adat, dan lain sebagainya, itu harus dipastikan bahwa mereka-mereka ini mendapatkan akses yang setara untuk divaksin. Harusnya hambatan-hambatan itu ya, misalnya kalau belum dapat gitu, kami banyak menerima laporan Mas yang belum dapat vaksinasi itu, ada yang belum nggak dapat karena nggak punya KTP, nggak ada NIK dan lain sebagainya. Di beberapa daerah saya lihat memang sudah kebijakan untuk bisa divaksin tanpa menggunakan NIK sudah dilakukan, tetapi kami masih menemukan laporan dari warga yang kesulitan juga karena mereka tidak memiliki NIK, ditolak di tempat vaksinasi. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Irma. Ini mungkin perlu jadi catatan juga ya, ini akses vaksin yang mungkin bisa dibuat lebih luas lagi. Jadi tidak hanya bergantung pada NIK saja. Nah, mungkin kalau dari Mbak Mika ada tanggapan terhadap hal tersebut? Ya, terima kasih Nia. Sebenarnya tadi juga sudah sebagian banyak disampaikan Mbak Irma ya, tetapi saya mungkin mau cerita pengalaman-pengalaman yang berbasis inisiatif kelompok ya atau komunitas ya tadi. Terus sekali kalau misalnya harus Mbak Ani juga pertanyaannya Mbak menarik ya, karena sejauh ini memang yang dilakukan oleh masyarakat sipil atau juga kelompok-kelompok perempuan ya komunitas adalah itu tadi melakukan inisiatif melakukan pendataan ya. Misalnya kelompok-kelompoknya kan berbeda-beda ya. Misalnya bagaimana mempercepat lansia ya untuk mendapatkan vaksin seperti itu. Jadi apalagi kan kemarin itu sempat untuk DKI Jakarta saja lah ya. Katanya kan ada semacam deadline ya bahwa pada sekian bulan diharapkan warga lansia sudah mendapatkan vaksin semua. Nah, itu coba dipercepat karena sampai pada bulan Agustus ya itu ternyata masih banyak juga lansia di DKI yang belum divaksin seperti itu. Banyak sekali kendalanya, apakah mereka tidak tahu atau ternyata itu tadi mereka bukan warga sini ya, bukan KTP. Dan ini yang diupayakan bagaimana mengupayakan mereka yang misalnya pendatang tetapi mereka tinggal tapi KTP-nya belum berganti. Lalu juga kelompok-kelompok rentan ya, misalnya disabilitas. Nah, ini juga kita biasanya bekerja sama. Mbak Ani juga pasti tahu ya siapa-siapa teman-teman yang misalnya punya kerja-kerja di komunitas-komunitas kelompok-kelompok tertentu sampai dengan pekerja seks ya. Ini Koalisi Perempuan Indonesia bekerja sama dengan kawan-kawan
misalnya dinas kawan-kawan yang selama ini bekerja di sektor dulu tuh kan ada program-program VCT ya. Nah, itu kita menggunakan data itu, tetapi kita sambil juga melakukan penjangkauan nih, pendataan siapa yang belum. Lalu juga kelompok-kelompok buruh ya yang mungkin mereka itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, itu juga coba untuk kita bantu untuk itu, dan juga mengupayakan misalnya mengakseskan kira-kira apa, kadang-kadang juga misalnya kayak private sector itu jemput bola ya misalnya. Nah, itu mereka mengakses, mereka berkomunikasi, koalisi perempuan ada lagi nggak yang belum divaksin. Lalu kita juga berkoordinasi untuk kawan-kawan pengurus di tingkat wilayah ya, untuk juga mengumpulkan pendataan-pendataan sedemikian rupa misalnya, karena sebenarnya Dinkes yang kami alami ya, Dinkes itu cukup terbuka ya, bahkan mereka jemput bola, mereka mengontak ya, ada nggak masih kawan-kawan yang belum, yang misalnya itu tadi ya, yang mereka betul-betul rentan, urgent untuk segera mendapatkan vaksin. Nah, cuma kalau pengalamannya nih, hambatannya ya, kalau yang Koalisi Perempuan Indonesia temui di lapangan, ini ternyata muncul dari masyarakat dia. Ada masyarakat yang tidak mau divaksin. Kita semua tahu mereka punya alasan apa. Ini juga yang sebenarnya juga punya hal. Dan itu kadang-kadang justru mereka yang kelompok-kelompok yang maaf kata ya, mereka well educated ya maksudnya, atau juga kelas menengah ya. Mereka memang rata-rata menolak atau mempengaruhi ya untuk tidak didaftarkan untuk vaksin. Nah, itu dulu sementara jawaban saya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Mika untuk jawabannya. Mungkin dari penanya MAA Anik Tunjung, apakah ada pertanyaan follow up lagi? Sudah, terima kasih Mbak. Oke, Mbak Irma. Baik, terima kasih. Saya baca lagi, sepertinya ada beberapa pertanyaan di chat box. Sebentar. Oh, sepertinya belum ada lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman dan rekan-rekan yang hadir ingin memberikan feedback atau pertanyaan kepada paparan narasumber, bisa sekali memberikan tombol raise hands yang ada di layar monitor masing-masing. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman nih, saya pengen nanya nih ke Mas Wahyudi. Ini tadi paparannya menarik sekali ya, terkait tentang perlindungan data pribadi, gitu ya, terutama ketika pelayanan publik, terutama menyangkut pelayanan publik selama pandemi begitu. Nah, Mas, seperti yang kita tahu ya, untuk data tracing, untuk aplikasi tracing ya, seperti Peduli Lindungi, itu kan mereka merecord data kita ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita melihat ke regulasi yang ada di UK misalnya, kan ada GDPR, General Data Protection Regulation, gitu, di mana di sana ada prinsip-prinsip right to be forgotten. Nah, kalau misalnya kita melihat implikasi ini ke aplikasi-aplikasi tertentu ya, seperti aplikasi tracing begitu, bagaimana nanti mekanismenya? Apakah setelah data ini, apakah setelah aplikasi ini tidak digunakan lagi atau pandeminya sudah selesai, hopefully, apakah nanti datanya akan dimusnahkan juga seperti prinsip right to be forgotten tersebut? Silakan, apakah Mas Wahyudi masih di tempat? Oke. Oke, terima kasih Mbak. Jadi kalau dari pengalaman penanganan pandemi COVID-19 kemarin, negara yang paling sedikit menggunakan aplikasi kontak tracing itu kan justru negara-negara Uni Eropa ya, karena mereka berdebat cukup panjang terkait dengan bagaimana pengelolaan dan pemrosesan data pribadi dari hasil kontak tracing, terutama terkait dengan penyimpanannya, dengan storage-nya, apakah akan disimpan di dalam aplikasi pengguna, ataukah itu akan disimpan di dalam data center tertentu yang dikembangkan atau dikelola oleh pemerintah. Kenapa demikian? Karena memang kalau mengacu kepada EU General Data Protection Regulation atau regulasi umum perlindungan data Eropa yang itu juga diadopsi di UK seperti tadi disinggung, UK pada waktu itu masih menjadi bagian dari Uni Eropa ketika EU GDPR disahkan pada 2016 dan mulai berlaku pada 2018, meskipun mereka sekarang melakukan beberapa penyesuaian ya, terutama pasca Brexit ya, dan mereka menentukan standar sendiri, meskipun secara substantif, secara konten memang hampir sama ya, mirip dengan EU General Data Protection Regulation.
Nah, di dalam konteks pelindungan data pribadi, seperti halnya diatur di dalam EU General Data Protection Regulation maupun juga di dalam hukum perlindungan data pribadi di hampir seluruh dunia, paling tidak ada 133 negara yang hari ini sudah memiliki hukum perlindungan data pribadi yang komprehensif. Itu kan syarat pertama untuk memproses data pribadi kan harus memenuhi prinsip lawfulness and transparency. Artinya bahwa pemrosesan itu harus sah secara hukum, harus sah secara hukum. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah misalnya dalam konteks penanganan pandemi COVID-19 itu kan seringkali digunakan adalah public trust atau kepentingan publik untuk penanganan wabah gitu kan, itu satu hal. Yang kedua, selain prinsip lawfulness and transparency, itu adalah prinsip yang terkait dengan purposive limitation, keterbatasan tujuan. Nah, prinsip keterbatasan tujuan ini ingin memastikan bahwa pengumpulan dan pemrosesan data-data pribadi itu digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya tadi tujuan spesifiknya adalah tracing orang, siapa saja sih yang terkait dengan pasien ini dan seterusnya, dan kemudian dia berada di mana dan seterusnya, itu kan. Ini yang kemudian mempengaruhi prinsip ketiga, prinsip data minimization. Karena ada keterbatasan tujuan itu, maka kemudian data-data yang dikumpulkan, yang diproses juga harus terbatas, seminimal mungkin untuk mencapai tujuan itu. Misalnya ketika hanya semata-mata tujuannya kontak tracing, maka yang dikumpulkan adalah selain identitas dari orang tersebut adalah data terkait dengan lokasi, tidak perlu kemudian mengambil data-data yang lain gitu kan. Nah, ini kemarin kan kita juga sempat mempersoalkan bagaimana aplikasi Peduli Lindungi itu mengakses lokasi sepanjang waktu dari kita yang menginstal aplikasi Peduli Lindungi, tetapi sekarang sudah mulai ada perubahan. Misalnya ketika menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, di situ sudah bisa memilih mengakses lokasi kita while using the application, tidak lagi kemudian sepanjang waktu itu kan. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah prinsip yang terkait dengan integritas dan kerahasiaan gitu kan. Bagaimana kemudian data yang disimpan di dalam pemrosesan data pribadi itu menerapkan sistem keamanan yang kuat gitu kan untuk mencegah terjadinya pengungkapan atas data secara ilegal, secara semena-mena terkait dengan prinsip confidentiality, dan kemudian juga bagaimana integritas datanya. Ini terkait dengan prinsip integriti dari data dan sistem elektronik itu sendiri maupun juga potensi dikuasai orang lain yang terkait dengan availability of data gitu kan. Prinsip berikutnya adalah terkait dengan akurasi, bagaimana kita sebagai subjek data bisa menjamin bahwa semua data yang diproses oleh akurasi itu, oleh sistem tersebut, oleh aplikasi itu adalah akurat sesuai dengan kenyataan kita. Termasuk kemudian kemarin yang jadi persoalan kan soal autentifikasi pengguna yang masuk ke dalam aplikasi Peduli Lindungi. Misalnya ketika ada persoalan aplikasi Peduli Lindungi diakses, aplikasi Peduli Lindungi Presiden itu diakses oleh pihak lain dan kemudian bisa mengambil sertifikat vaksin dari Presiden Joko Widodo. Ini artinya kan ada persoalan terkait dengan bagaimana autentifikasi dan verifikasi dari users yang masuk terhadap aplikasi tersebut berdasarkan pada NIK dan sistem autentifikasi lainnya untuk bisa masuk ke dalam NIK tersebut. Nah, yang lain adalah prinsip yang terkait dengan storage limitation, keterbatasan penyimpanan. Jadi berapa lama sih data ini akan disimpan gitu kan? Ini yang juga selalu menjadi persoalan. Orang seperti saya kan seringkali misalnya menggunakan aplikasi Peduli Lindungi itu kan install ketika perlu dan uninstall ketika tidak perlu. Apakah berarti ketika saya menguninstall aplikasi tersebut otomatis semua data saya akan dihapus pada saat itu juga, atau dia akan disimpan sampai kapan? Lalu kemudian siapa yang juga bisa mengakses data-data tersebut gitu kan? Atau kemudian tadi pertanyaan yang lain adalah ketika misalnya pandemi ini sudah berakhir, apakah semua data yang terkait dengan aplikasi Peduli Lindungi ini akan dimusnahkan atau akan diagregasi seperti apa gitu kan? Diagregasi artinya dia akan menjadi data agregat yang mungkin akan digunakan untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan sebagainya, tetapi bagaimana memastikan ke depan bahwa agregasi itu tidak memungkinkan untuk melakukan profiling dan identifikasi terhadap orang per orang yang datanya dikumpulkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi tersebut gitu kan. Nah, ini yang terakhir terkait dengan prinsip akuntabilitasnya. Bagaimana seluruh prinsip itu terekam dalam seluruh penggunaan aplikasi ini itu kan. Ini yang kemudian sering kali menjadi persoalan di dalam bagaimana pemerintah Indonesia menerapkan atau menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang
tujuan awalnya adalah untuk tujuan kontak tracing, purposive limitation-nya adalah untuk kontak tracing, tetapi sekarang justru ada wacana untuk pengembangan aplikasi ini sedemikian rupa sehingga kemudian sulit untuk bisa dikatakan dia menerapkan prinsip purposive limitation. Bahkan kan kemarin muncul wacana dia akan digunakan sebagai digital payment system gitu kan. Padahal kan semestinya aplikasi seperti ini hanya digunakan pada situasi pandemi COVID-19 atau situasi wabah yang lain. Apakah ketika dia bertransformasi menjadi digital payment system artinya dia akan menjadi aplikasi yang permanen, tidak ada lagi kemudian masa daluarsanya, tidak ada masa expirednya. Ini yang mungkin ke depan perlu menjadi catatan kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Mungkin untuk rekan-rekan yang ingin bertanya bisa juga memberikan tombol raise hands ya. Oke. Sepertinya ada pertanyaan dari Mas Oki. Mas Oki dari FH Pokja 30 Kaltim, silakan untuk pertanyaannya. Terima kasih Mbak Nia. Bentar, sambil merah. Ya, perkenalkan saya Oki dari Pokja 30 Kaltim, Samarinda. Pertanyaan saya sih sebenarnya terkait ini ya, bentar dulu Mbak, agak berisik anak namun lagi di rumah. Saya ngeliatnya gini, tadi sih menanggapi apa yang dikatakan Mas Misbah soal perencanaan penganggaran terkait COVID. Kita masih melihat bahwa belum ada keengganan pemerintah juga untuk open terkait data-data tersebut. Nah, saya cuma mau lihat bagaimana OGI melihat dari sisi keterbukaan, karena ini kan juga bagian dari rencana kita di bulan November akan pertemuan nasional yang bicara soal open government. Saya lihat kalau tadi soalnya saya mencatat beberapa yang di IV bilang bahwa pemerintah punya semangat tinggi di awal, tapi konteksnya sampai dengan hari ini lemah betul mendorong keterbukaannya. Bahkan di sektor nasional saja seperti Teknas Fitra dan teman-teman yang lain juga mendorong untuk soal budget saja itu masih lemah. Banyak hal yang kami di daerah mengalami soalnya bahwa penanganan COVID masih banyak yang ditutup-tutupi, belum semuanya dibuka, khususnya di sektor anggaran ya. Kalau di sektor kesehatan kita belum bisa melihat secara umum karena kami bukan fokus di situ. Tapi kalau soal penanganan soal pandeminya di sektor rumah sakit itu juga masih banyak masalah seperti tadi yang diceritakan oleh Mbak Mike juga Mbak Irma. Nah itu saya mau mohon tanggapan ya entah Mas Misbah sendiri atau teman-teman di OGI bagaimana melihat bahwa keterbukaan itu belum terjadi khususnya di COVID. Kami juga melihat bahwa di tahun 2022 anggaran untuk penanganan COVID masih belum menjadi prioritas. Itu sih kita lihat. Kemudian di beberapa daerah sedang menyusun perencanaan penanggulangan bencana. COVID belum masuk di dalam situ. Karena dianggap peraturan di atasnya, saya lupa peraturan nomor berapa, soal penanggulangan bencana, COVID belum masuk sebagai salah satu item bencana. Padahal sebenarnya ini juga harus kita lihat dari 2020, 2021, saya berharap tidak ada tren. Karena ini udah mulai dikendorkan. Kemarin waktu beberapa hari yang lalu saya habis dari Jakarta, itu pesawat full sekali. Saya juga ngelihat takutnya nanti begitu akhir tahun tren naik lagi mau tahun 2022 kan kita jadi masalah. Nah itu cuma mohon tanggapan itu aja. Bagaimana ngelihat bahwa keterbukaan informasi itu didorong selama pandemi COVID ini. Itu Mbak Nia. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Oki. Mungkin bisa langsung ke Mas Misbah untuk tanggapannya. Ya, terima kasih Mas Oki. Yang pertama memang seharusnya seluruh anggaran penanganan COVID baik di tingkat pusat dan di tingkat daerah itu dibuka untuk publik ya. Dan itu sebenarnya amanat dari Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 yang menyatakan bahwa seluruh anggaran COVID itu harus di-tagging. Jadi ada dashboard khusus yang dikembangkan untuk menginformasikan berapa besar dan digunakan untuk apa anggaran yang memang spesifik untuk penanganan COVID ya, namanya PCPEN ya, penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Termasuk juga seharusnya itu dilakukan di daerah, makanya kami juga bersama dengan kawan-kawan yang ada di daerah selalu mendorong ada dashboard khusus anggaran APBD terutama terkait dengan
penanganan PEN di daerah. Beberapa daerah memang kemudian punya political will gitu ya untuk mengembangkan dashboard itu, tetapi belum semuanya. Hanya beberapa kecil daerah yang kemudian sudah mengembangkan dashboard ini. Nah, mereka biasanya hanya menginformasikan anggaran-anggaran melalui konpres, itu pun kalau dilakukan oleh Pemdanya sendiri atau ketika mereka ditanya oleh wartawan, itu baru disampaikan gitu ya. Jadi memang belum ada upaya keterbukaan informasi yang lebih sistematis yang itu bisa diakses oleh kawan-kawan terutama di daerah. Nah, ini ada perkembangan yang menarik kalau yang di tingkat pusat gitu ya. Kemarin kita cukup intensif berdiskusi dengan Kementerian Keuangan dan BPK untuk mengembangkan dashboard ya berdasarkan dari temuan-temuan kita, karena kalau kemarin kan kita mendapat informasinya sangat umum gitu ya. Anggaran PEN ini dipakai untuk 6 bidang misalnya, besarannya ABCD, tetapi tidak ada rincian itu dikelola oleh kementerian mana, terus berapa besar yang sudah realisasikan dan seterusnya. Nah, ini beberapa bulan saat ini itu sudah mulai ada laporan anggaran per minggu. Jadi ini yang memang butuh political will, Mas Oki, dari pemerintah daerah, dan harus kita dorong terus ya, kita gempur terus ini untuk mereka lebih terbuka. Saya pikir itu, Mbak Nia. Baik, terima kasih Mas Misbah. Mungkin dari Mas Oki ada pernyataan follow up lagi mungkin untuk diskusi ini. Iya, kalau saya sih berharapnya karena ini udah 10 tahun ya kita ngomong soal OGP dan OGI. Harapannya ini mumpung juga lagi seluruh dunia juga mengalami COVID-19, itu juga menjadi dasar dorongan. Ya, kita berharap sih kerja untuk mendorong keterbukaan pemerintah terkait informasi apapun bentuknya itu bisa didorong gitu. Karena saya lihat semangatnya masih di pusat, tapi turun ke daerahnya itu yang masih kurang gitu. Kalau menurut kami di daerah sih gitu. Karena saya mengikuti dari 2014 kan OGP, apalagi di zamannya SBY itu kuat banget, tapi begitu di zamannya Jokowi itu kendor lagi segala macam. Nah, harapannya sih selama 4 hari ke depan ada dorongan lah, ada modal lah kita untuk pertemuan 25 Novembernya untuk mendorong lagi pemerintah untuk membuka semua hal, termasuk yang tadi soal anggaran COVID dan sebagainya. Mungkin itu Mbak Nia dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin dari rekan-rekan yang lain yang hadir di sini ada yang ingin bertanya lagi? Bisa mengajukan tombol raise hands juga. Oh, belum ada ya sepertinya. Oh, baik. Sebenarnya, halo? Ya, Ihsan dari LPAD, Bu. Oh iya, baik. Silakan. Silakan, Mas. Ya, ini secara umum ya, maksudnya gini, kita kan memang di satu sisi kemarin pada awal-awal ketika pemerintah menyatakan harus wajib vaksin dengan segala ketentuan, mengurus KK harus pakai vaksin, sehingga antusias masyarakat kan memang luar biasa, dan malah kita sering kehabisan vaksin. Cuma di satu sisi kita melihat ketika puskesmas kehabisan, rumah sakit kehabisan, ada lembaga-lembaga lain seperti partai politik yang punya akses ke situ melakukan vaksin secara langsung kepada masyarakat, yang pada intinya kan juga lebih mengutamakan konstituen ataupun pengurus-pengurus partai politik seperti itu. Nah, ini bagaimana ketika ada yang berada di luar hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan itu kan terlibat dalam pemberian vaksin secara langsung kepada masyarakat. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan ini sangat relatable dengan Mbak Irma ya. Silakan Mbak Irma. Apakah Mbak Irma masih di tempat? Halo, Mbak. Oke, baik. Saya kayaknya nunggu yang lain dulu. Mungkin nanti setelah itu saya bisa berkomentar, Mbak. Mungkin siapa yang lain dulu? Silahkan. Baik, mungkin Mas Misbah, silakan. Ya, menarik pertanyaannya ya. Memang kalau pembagian program vaksinasi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah program vaksinasi yang memang itu ditanggung oleh pemerintah. Yang kedua adalah
vaksinasi gotong royong istilahnya kan, yang dikelola oleh badan atau badan usaha misalnya yang mau untuk membeli vaksin dengan merek tertentu di luar yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dan mereka melakukan vaksinasi sendiri, tapi tetap ya bekerja sama dengan tenaga kesehatan ya untuk proses vaksinasinya. Kalau dari perspektif anggaran, Mas Iksan, dan ini juga Mbak Ani Tanjung tadi ya yang menanyakan soal vaksinasi, prosesnya dan seterusnya. Sebenarnya di 2021 ini untuk anggaran vaksinasi itu ada 57,8 triliun. 47,6 triliunnya itu digunakan untuk pengadaan vaksinasinya, dan sekitar 6,5 triliunnya itu digunakan untuk pelaksanaan vaksinasinya. Jadi, nah untuk penentuan sentra-sentra vaksinasinya itulah yang menjadi sangat politis memang, siapa yang bisa mengakses dan seterusnya. Tetapi memang itu ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Ditentukan oleh Kementerian Kesehatan, dan kalau di daerah biasanya itu yang menentukan Dinas Kesehatan ya, pembagiannya. Nah, itu yang mungkin penting untuk ditanyakan ya, bagaimana proses menentukan sentra-sentra vaksin itu, mana yang masuk dalam kategori vaksin program pemerintah atau mana yang datanya itu pasti ada, mana yang masuk kategori vaksinasi gotong royong. Karena di tiap daerah sepertinya ada 2 kategori vaksinasi itu. Nah, itu yang kalau saya tidak punya datanya ya secara keseluruhan di Indonesia, tetapi itu otoritas dari Kementerian Kesehatan kalau di pusat, dan kalau di daerah itu memang ditentukan oleh Dinas Kesehatan. Saya pikir itu, Mbak Nia. Baik, terima kasih. Mungkin dari Mbak Irma? Oh, sepertinya beliau ini ya sedang tidak di tempat ya. Saya buka pertanyaan lagi, mungkin ada yang ingin bertanya sebelum sesi ini ditutup mungkin, karena waktunya ternyata sudah sebentar lagi ya. Belum ada pertanyaan lagi. Baik, mungkin untuk selanjutnya karena sesinya sudah hampir selesai, mungkin saya persilahkan dari masing-masing pemapar untuk memberikan closing statements. Dari Mbak Irma dulu mungkin ya, sekiranya beliau masih di tempat. Baik, sorry, mohon maaf, ini saya lagi ada double meeting yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau dari saya rasanya satu, saya kira pandemi ini meninggalkan banyak hal ya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil sisi positifnya sebagai bagian dari civil society, tapi lagi-lagi juga sebenarnya justru memberikan kesempatan kepada kita untuk perlu berperan lebih, perlu mengkritisi, dan terutama untuk mendorong transparansi data, transparansi anggaran, transparansi informasi, dan lain sebagainya. Pandemi ini masalah kesehatan masyarakat, masalah infectious disease, masalah penyakit menular, dan itu ada ilmu ya. Jadi penyelesaiannya itu berbasiskan ilmu, berbasiskan data, berbasiskan evidence gitu. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah kita sama-sama semuanya memantau secara aktif, nggak boleh capek kayaknya, kemudian memberikan masukan, rekomendasi, kritik, dan juga solusi yang membangun. Nah, sorry sambil menjawab sedikit pertanyaan tadi ya, bagaimana pembagian vaksinasi ya. Vaksin itu sebenarnya kalau pembagian per daerah sebenarnya tidak ada, harusnya tuh tidak ada yang dijadikan sebagai dasar pembagian per daerah itu ya. Harusnya distribusi, diseminasi vaksin itu berdasarkan prioritas. Prioritas itu apa sih yang dimaksud prioritas? Bukan VIP, tapi VIP-nya dalam masa pandemi itu adalah mereka yang rentan
terinfeksi. Makanya sudah dibagi tuh tenaga kesehatan, kemudian mereka dengan komorbid, masyarakat yang tinggal di daerah dengan laju penularannya tinggi, kelompok rentan lainnya, petugas publik dan lain sebagainya gitu. Harusnya kalau diurutin itu tuh pemerintah dengan menggunakan data kesehatan dan demografi harusnya didistribusikan sesuai dengan kebutuhan itu gitu. Jadi kalau tadi Mas Misbah sempat menyampaikan bahwa ada 2 skema ya, gotong royong dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya skema gotong royong ini kami terus terang sangat tidak sepakat ya, karena dulu awal-awal disampaikan bahwa skema gotong royong ini akan mendorong percepatan pencapaian herd immunity. Kalau Bapak Ibu sekarang lihat ke dashboard vaksin di Kemenkes, lihat pencapaiannya sejak bulan kurang lebih April atau Mei ya dilakukan vaksinasi gotong royong sampai sekarang belum sampai sekitar 1 juta yang dosis pertama. Dosis kedua itu jauh lebih sedikit dari itu. Bandingkan dengan capaian jutaan angka lainnya yang sudah dicapai melalui program vaksinasi gratis. Jadi mananya yang disebut dengan mengakselerasi atau percepatan vaksinasi? Alih-alih justru membuat ketimbangan vaksinasi itu semakin menganga, semakin lebar karena masih banyak masyarakat rentan yang belum mendapatkan vaksin, tetapi pada saat yang sama private sector, perusahaan, pemilik perusahaan beserta keluarganya dan beberapa karyawan-karyawannya itu sudah divaksin. Belum tentu mereka itu merupakan kelompok yang rentan tadi. Jadi agak kompleks. Jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk selalu kritis mendorong keterbukaan data. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Irma untuk closing statement-nya dan juga untuk jawabannya. Mungkin setelah ini kita bisa ke Mbak Mika untuk closing statement-nya. Ya, terima kasih. Betul sekali, pandemi ini seharusnya kita pembelajarannya itu jangan lagi bicara, oh ternyata kita nggak siap, oh ternyata kita harus mulai dari nol. Tapi sebenarnya justru titik berangkat belajar kita adalah melihat situasi yang sebenarnya sudah harus urgen dilakukan. Terutama ketika kita bicara bahwa ketika pandemi ini terjadi, ada banyak juga ternyata yang belum terpikirkan oleh pemerintah, belum terpikirkan oleh kita semua. Salah satunya adalah kelompok rentan itu sendiri, atau termasuk juga sebenarnya aspek-aspek yang menyertai. Ketika kita bicara soal pandemi ini sudah pasti itu guncangannya adalah kesehatan, pun ekonomi ya, ekonomi yang selama ini selalu dikejar gitu ya. Padahal sebenarnya ekonomi ini juga ditunjang oleh persoalan-persoalan lainnya, seperti salah satunya adalah kesehatan sendiri atau kemampuan warga masyarakat untuk sama-sama bisa melewati proses ini dengan mudah. Siapa sih yang tidak tidak bermasalah ekonomi ya di masa pandemi ini? Tetapi persoalannya kita juga dihadapkan dengan situasi kesehatan yang juga mempengaruhi ekonomi itu sendiri gitu ya. Terutama juga bagaimana selama ini komitmen negara atau komitmen pemerintah untuk menjalankan apa yang sudah menjadi komitmen mereka, misalnya melindungi warganya tidak pilih-pilih ya dalam layanan seperti itu, memastikan semuanya mendapatkan akses manfaat yang sama kalau kita bicara seperti itu, dan pemenuhan hak dasar yang itu juga sebenarnya menjadi tanggung jawab negara, dalam hal ini pemerintah. Berat, memang berat, karena itu ayo pemerintah juga jangan alih-alih ini menjadi tugas-tugas yang akhirnya maksudnya tidak terkoordinasi gitu ya dilakukan, atau kadang-kadang redundant, nanti kementerian ini bikin kementerian itu tetapi tidak dikoordinasikan. Saya rasa kita sekarang sudah harus bekerja jauh lebih taktis ya, jauh lebih strategis, dan tidak lagi bicara soal ego sektoral seperti itu. Dan sekali lagi adalah bagaimana menguatkan kerja-kerja pemerintah daerah, karena mereka itu pintu masuk ya, atau mereka itu bagian terdepan ketika kita bicara masalah-masalah. Ketika juga kita bicara soal masa-masa yang paling krusial atau urgent, itu sebenarnya pintu-pintu masuknya adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga mesti dikuatkan, bagaimana mereka juga mampu mengelola pandemi ini, layanan publik seperti apa, dan juga bicara bagaimana good governance ya, yang itu juga harus terus kita suarakan. Karena kalau kita bicara Jawa ya mungkin masih bisa ya, tetapi saya memikirkan Indonesia wilayah timur ya, atau juga pemerintah daerah di wilayah-wilayah remote area yang mungkin sebenarnya itu perlu dikuatkan. Termasuk bagaimana juga menguatkan
masyarakat sipil perannya untuk sama-sama melewati badai pandemi ini. Terima kasih, itu aja nih. Baik, terima kasih Mbak Mika. Mungkin untuk Mas Wahyu di Jafar, silahkan untuk closing statement-nya. Ya, terima kasih. Saya mungkin menekankan dua hal ya. Pertama terkait dengan pemulihan pasca pandemi, di mana tadi pandemi itu kan memperlihatkan proses akselerasi yang luar biasa dalam konteks transformasi digital ya. Yang ini berdampak tidak hanya semata-mata dalam konteks pilihan di dalam transaksi perekonomian, tetapi juga terkait dengan perubahan pola misalnya pemeriksaan kesehatan yang sekarang berbasiskan pada telemedicine gitu kan, atau penggunaan aplikasi kesehatan di mana kemudian di situ pengumpulan dan pemrosesan data kesehatan yang digital itu juga semakin besar. Nah, merespon ini kemudian kehadiran perangkat pengaman, instrumen pengaman dalam sebuah legislasi pelindungan data pribadi itu menjadi sangat-sangat niscaya dan mutlak diperlukan ke depan gitu kan. Bagaimana kemudian hari ini ekonomi digital yang berbasiskan pada komputasi dan data itu memerlukan satu perangkat perlindungan bagi subjek data, bagi konsumen untuk memastikan tidak adanya atau meminimalisir risiko terjadinya eksploitasi data-data pribadi dari konsumen, dari subjek data di dalam aktivitas ekonomi tersebut. Yang kedua adalah terkait dengan Open Government Initiative itu sendiri. Pelindungan data pribadi itu kan pada dasarnya dia bukan bermaksud untuk menegasikan kebebasan memperoleh informasi. Dia tidak bermaksud untuk menegasikan transparansi, tetapi bagaimana kemudian duanya itu saling bertautan, saling melengkapi, saling memperkuat satu sama lain, meskipun tentu dalam praktek dan pengaturannya seringkali muncul ketegangan-ketegangan, antinomi antara keharusan transparansi, keharusan keterbukaan informasi dengan bagaimana seharusnya data pribadi itu dilindungi. Yang dilindungi itu kan data pribadi, bukan kemudian menutup informasi publik. Ini juga mungkin menjadi satu titik tekan bagaimana ke depan bersama-sama ketika melakukan advokasi atau mendorong transparansi dan keterbukaan pemerintah, itu di situ juga mempertimbangkan bagaimana perlindungan terhadap data pribadi, bukan melindungi data publik tapi melindungi data pribadi itu kan, karena tadi pada dasarnya bahwa bicara tentang data pribadi itu bukan berarti merahasiakan seluruh data, tetapi yang ditekankan adalah bagaimana subjek data, kita sebagai individu pemilik data, itu dapat mengontrol sejauh mana data pribadi kita dikumpulkan dan diproses oleh pengendali data, baik pemerintah maupun swasta gitu kan. Jadi ke depan mungkin ini menjadi satu diskusi dan topik yang penting ketika kita bicara tentang bagaimana transparansi, bagaimana dengan Open Government Initiative, dan di mana kemudian posisi perlindungan data pribadi, termasuk tadi ketika Mbak Nia menyinggung tentang bagaimana prinsip the right to be forgotten itu diaplikasikan, karena di situ ada persinggungan antara informasi publik dengan keharusan untuk melindungi data pribadi seseorang. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Wahyudi. Mungkin perlu jadi catatan juga ya untuk regulator gitu ya, ketika mereka menyusun regulasi yang memang terkait dengan data pribadi itu sendiri. Nah, selanjutnya dari Mas Misbah sendiri, silakan untuk closing statement-nya. Ya, karena saya terakhir, jadi saya sepakat saja dengan Mas Yudi, dengan Mbak Irma, dengan Mbak Mika, apa yang tadi disampaikan ya, dan memang prinsip utama tadi ya, tidak mempertentangkan antara transparansi dan kerahasiaan data pribadi. Itu menurut saya juga sesuatu yang sangat berbeda, tetapi di dalam pengelolaan anggaran ini prinsip transparansi menjadi sangat fundamental, karena di sana menyangkut juga kepentingan masyarakat gitu ya. Kalau kita tahu kemarin bagaimana kenaikan anggaran untuk penanganan COVID ini, peningkatannya itu luar biasa, perubahannya sangat cepat, dan tidak ada, seakan-akan tidak ada batasan ya. Ini proses pengelolaannya itu akan seperti apa, dan itu menimbulkan konsekuensi termasuk juga utang luar negeri, utang pemerintah gitu ya, utang swasta, terus juga dengan adanya pembengkakan defisit anggaran. Nah, saya pikir itu yang penting untuk dikedepankan. Yang kedua adalah terkait dengan partisipasi publik, bahwa di saat pandemi masyarakat sipil pun melakukan kerja-kerja ya untuk penanganan COVID ini dengan berbagai instrumen dan pola yang dilakukan oleh kawan-kawan, termasuk juga memastikan bagaimana
masyarakat kelompok-kelompok rentan tadi itu yang mendapatkan juga terhadap akses anggaran penanganan COVID itu. Gitu. Nah ini yang penting untuk didorong ya, bagaimana ada forum bersama antara pemerintah dengan masyarakat sipil untuk menentukan ya seperti apa skenario penanganan COVID ke depan, misalnya tidak hanya COVID tapi juga bencana alam maupun non alam yang kemungkinan juga masih sangat sangat bisa menimpa kita bersama ke depan ya, selain juga COVID-19. Dan itu skenario bersama itulah yang bisa kita lakukan ya, membentuk forum-forum bersama antara pemerintah dengan masyarakat sipil. Saya begitu Mbak Nia. Baik, terima kasih Mas Misbah. Nah, mungkin karena sesi ini sudah hampir berakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali untuk pemapar-pemapar yang sudah menyediakan waktu untuk menjadi bagian dari diskusi ini. Dari Mas Wahyudi, dari Mas Misbah, Mbak Mika, dan juga Mbak Irma, terima kasih sekali sudah menjadi bagian dari diskusi ini. Juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan undangan ya, atau yang mewakili, karena sudah meluangkan waktu begitu ya untuk menjadi bagian dari diskusi ini. Semoga saya mohon maaf juga kalau misalnya ada hal yang kurang berkenan, dan juga oh ya, saya mau menyampaikan juga bahwa besok dan juga sampai tanggal 29 kita masih ada beberapa diskusi lagi, rangkaian diskusi lagi, jadi stay tune saja. Nah, oke. Dapat pesan dari panitia untuk didokumentasikan, mohon kamera di-on-kan semua. Mungkin bisa minta tolong, mohon Bapak dan Ibu untuk meng-on-kan kameranya semua untuk dokumentasi. Silahkan, mungkin dari panitia ingin mendokumentasikan atau mungkin untuk capture gambarnya. Satu, dua, tiga. Lagi satu layar lagi. Satu layar lagi. Oke. Kabari. Baik. Terima kasih sekali untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Semoga diskusi kita kali ini bisa memberikan catatan-catatan tambahan ya untuk membuat kebijakan gitu, untuk nantinya kita bisa menyusun dan juga menjadi bagian dari perubahan yang bersifat incremental dan menjadi lebih baik gitu. Baik, saya Azania Nur Hidayah Siswadi, saya mohon undur diri dari forum ini. Terima kasih sekali semuanya yang sudah hadir dan selamat siang. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.